Saya hormati Pak Freddy Kurniawan sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro. Yang saya banggakan rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya mungkin kita sharing pengalaman saja, sharing istilahnya berbagi kisah gitu ya. Jadi apa yang telah saya dapatkan selama di kampus dan yang saat ini yang saya lakukan. Jadi perkenalkan saya Susbianto Prasetya. Saat ini saya merupakan lulusan Teknik Elektro STTA dulu ya. Sekarang ITDA angkatan tahun 2006. Nah, saat ini saya bekerja di Kendari Satelit Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh 8 Biak sebagai staff engineer. Jadi sedikit cerita ke belakang, jadi pertama kali saya masuk ke STTA itu 2005 saya sempat mendaftar, tapi saya pending kuliahnya sampai akhirnya 2006 baru saya masuk untuk bergabung ke Teknik Elektro. Awalnya ya cuma simpel sih pikiran saya, jadi kenapa saya ambil elektro ya, pikir saya elektro jadi anggap saja ya selesai kuliah, kalaupun mencari pekerjaan tidak dapat, setidaknya saya mempunyai skill ataupun keahlian, jadi ya aslinya bisa untuk anggap saja jadi tukang servis lah seperti itu. Jadi cukup simpel lah kenapa saya ambil itu elektro. Nah, setelah saya masuk ke STTA, yang saya dapatkan lebih banyak lagi karena memang betul seperti yang disampaikan Pak Lasmadi sebelumnya, jadi salah satu keunggulan dari Teknik Elektro STTA yaitu kita mempelajari sistem avionik ataupun dirgantara ya. Jadi itu yang tidak kita dapatkan mungkin di kampus-kampus lain. Jadi itu salah satu, walaupun saya sendiri mengambil jurusan telekomunikasi, cuma pengetahuan tentang avionik itu sangat-sangatlah nilai plus tambahan bagi saya sendiri juga gitu. Jadi wawasan saya terkait telekomunikasi itu lebih luas. Mungkin di kampus lain cuma sebatas komunikasi antar. Mungkin zaman saya dulu tuh yang lagi terkenal itu CDMA ya. Jadi handphone gitu yang lagi mulai terkenal CDMA, mungkin sekarang sudah 4G maupun 5G mungkin ya. Jadi benar-benar saya mendapatkan ilmu di bidang penerbangan itu justru menjadi nilai plus tambahan bagi saya sendiri juga untuk bidang telekomunikasi. Jadi ya seperti itu. Jadi mungkin sekilas tentang ya kenapa saya ambil jurusan elektro ya seperti itu. Jadi oke, mungkin sedikit saja. Selanjutnya mungkin kita langsung saja. Ya, saat ini saya bekerja di Balai Kendali Satelit Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak. Kalau mau disingkat itu PKS, PAA, PJ, Biak. Salah satu balai 8 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan telemetri, penjagaan, komando jarak jauh, dan akuisisi data satelit, pengamatan dan pengelolaan data antariksa, layanan data penginderaan jauh. Seperti itu. Terus mungkin kalau yang penasaran tanggapan lebih lanjut silakan untuk kunjungi websitenya, terutama untuk di balai dia sendiri. Saat ini saya ditugaskan di bagian stasiun bumi ya. Jadi di mana stasiun bumi itu merupakan komunikasi yang berada di bumi, desain untuk berkomunikasi dengan wahana antariksa, wahana luar angkasa. Jadi wahana luar angkasa itu apa? Jadi mungkin sedikit penjelasan. Jadi banyak wahana luar angkasa itu yang familiar dengan kita yaitu adalah satelit. Jadi satelit pun juga jenisnya banyak. Mungkin di mana ada yang satelit komunikasi yang sudah sangat umum kita gunakan sehari-hari ya. Di mana saat kita menonton TV ataupun menggunakan telepon untuk saat ini, zaman sekarang sudah sangat teknologi satelit sangat
digunakan sangat-sangat banyak. Kemudian salah satu ada yang dikembangkan oleh Lapan sendiri, yaitu satelit 8A seri A series. Jadi ada A8, A1, A2, A3 yang merupakan satelit komunikasi. Terus kemudian satelit riset, jadi penelitian, sifatnya penelitian. Kemudian yang ada satelit yang untuk remote sensing, salah satunya ada Dove, terus ada banyak macam-macamnya, Airbus segala macam. Terus kemudian ada satelit yang kecil. Jadi jangan beranggapan bahwa satelit itu ukurannya besar ya. Jadi saat ini dengan perkembangan teknologi elektronika ya, terutama ya. Jadi suatu komponen itu sudah semakin kecil ukurannya, satelit pun seperti itu. Jadi satelit akan dikembangkan ke arah yang lebih kecil. Jadi sampai dengan ada yang ukuran picosatelit itu kurang dari 1 kilogram beratnya. Jadi sangat-sangat kecil. Terus ada robot penjelajah rover. Jadi digunakan para peneliti untuk menjelajah suatu objek, mungkin bulan ataupun planet-planet Mars yang sudah dilakukan. Terus kemudian roket sendiri yang merupakan wahana untuk membawa dari satelit ataupun wahana-wahana lainnya ke luar angkasa. Ya mungkin ini salah satu contoh stasiun bumi ya. Ini merupakan stasiun bumi komunikasi yang berada di Jatiluhur. Jadi ini digunakan untuk mengendalikan ataupun memonitor satelit-satelit komunikasi. Jadi seperti satelit Palapa, terus Telkom, nah, semuanya dikendalikan dari stasiun bumi Jatiluhur ini. Ini stasiun bumi ini sudah lama, jadi sejak pertama kali satelit Palapa pertama kali diluncurkan tahun 76, ini stasiun bumi sudah ada. Jadi ini sudah sifatnya stasiun operasional, jadi sudah melakukan servis pada masyarakat itu. Kemudian untuk saya sendiri, saya merupakan di stasiun bumi 8. Jadi stasiun bumi 8 ini stasiun bumi yang hanya mengendalikan ataupun memonitor untuk satelit-satelit dari 8. Jadi satelit 8 ada 3 yang sudah diluncurkan. Kemudian satelit ini setelah diorbit kita harus melakukan monitor, mengendalikan ataupun memelihara satelit agar terus beroperasi di luar angkasa. Jadi digunakan beberapa stasiun bumi. Jadi ada di Bukit Tinggi, kemudian di Bogor, terus di Parepare, terus yang lokasi saya sendiri yaitu di Biak di bagian timur. Jadi satelit-satelit ini memang khusus untuk riset satelit dari 8. Jadi di 8 akan memonitor kondisi satelit, terus melakukan misi terhadap satelit tersebut, seperti itu. Mungkin langsung aja jadi ini ya. Jadi orbit satelit seperti apa ya? Jadi mungkin untuk gambaran saya, jadi ini merupakan orbit dari satelit 8. Jadi kita ada 3 satelit dan mempunyai orbit ataupun lintasan satelit ya. Orbit lintasan satelit itu ada 2 jenis. Jadi ada yang polar itu dari kutub selatan ke utara. Kemudian ada yang ekuatorial itu sekitar di lintasan khatulistiwa atau 0 derajat. Jadi bagaimana stasiun bumi 8 itu bekerja ya, hampir seperti kita lihat yang A2 ya. Jadi di gambar slide sebelumnya ya, jadi ini ada lingkaran-lingkaran kuning. Ini merupakan coverage atau area yang bisa terjangkau oleh stasiun bumi untuk mengendalikan satelit. Jadi di mana coverage ini jika lewat dari lingkaran ini berarti otomatis satelit tidak dapat berkomunikasi dengan stasiun bumi lagi. Jadi makanya dibutuhkan beberapa stasiun bumi untuk agar durasi komunikasi antara stasiun bumi dengan si satelit lebih lama. Jadi dengan lebih lama durasi komunikasi, jadi data yang kita peroleh dari satelit akan lebih banyak yang bisa kita terima seperti itu. Jadi ya seperti ini. Jadi saat A2 melintas, kemudian akan di cover oleh satelit-satelit berikutnya.
Itu pula untuk yang satelit lain, jadi nanti akan yang CubeSat ataupun yang A3 yang sifat orbitnya polar, dia akan sama, jadi dia akan melintasi stasiun bumi. Jadi Biak awalnya, kemudian nanti Parepare, terus di Bogor, kemudian terakhir di Agam di tinggi ya. Gitu. Jadi ini detail untuk spesifikasi dari satelit ya. Jadi ini sebagai gambaran mungkin bagi teman-teman ya, mungkin untuk bidang-bidang komunikasi itu apa saja. Jadi salah satunya ini di bidang luar angkasa ya. Jadi ini contoh dari satelit 8 diluncurkan tahun 2007 tanggal 10 Januari. Ini merupakan kerjasama ya antara 8 dengan universitas di Jerman, TU Berlin. Jadi satelit ini merupakan satelit pertama buatan 8 bekerja sama dengan Berlin. Jadi proses pembuatannya di Jerman. Jadi dari 8 mengirimkan engineer untuk istilahnya ini mulai belajar bagaimana membuat satelit. Kemudian ini adalah hasil dari kolaborasi antara 8 dengan TU Berlin menghasilkan 8A1. Muatan yang dibawa itu berupa kamera. Jadi misi dari satelit ini merupakan misi pemotretan udara seperti itu. Hampir sama dengan yang UAV tadi ya. Jadi UAV cuma mungkin beda ketinggian saja. Jadi ini misi pemotretan udara. Jadi yang dibawanya adalah kamera gitu, untuk yang 8A1 atau CubeSat. Kemudian tahun berikutnya 8 mencoba untuk membuat satelit seri A2, jadi bekerja sama dengan Orari. Jadi 8A2 ini mulai dibuat di Indonesia. Jadi sudah mulai dibuat di Indonesia, tapi tetap disupervisi oleh TU Berlin. Jadi kita masih koordinasi dengan profesor di TU Berlin untuk pembuatan yang 8A2. Ini sama, jadi ini di 8A2 ini diluncurkan tanggal 28 September 2015 dengan ketinggian orbit sekitar 650 km. Ya, dimensinya itu 600 kali 700 kali 800 mm, beratnya 78 kg. Nah, untuk muatan yang di bawah 8A2 ini karena kerjasama dengan Orari, jadi di sini 8A2 kita mulai melakukan riset untuk komunikasi. Jadi bagaimana sih membangun sebuah satelit komunikasi. Jadi salah satu awal untuk melakukan riset itu ya, dibangunnya 8A2 atau 8 Orari yang bekerjasama dengan Orari. Jadi di sini kita menggunakan band frekuensi dari amatir radio untuk APRS sama voice repeater dari satelit 8A2 itu sendiri. Selain itu juga satelit 8A2 dilengkapi dengan Automatic Identification System atau yang biasa disingkat dengan AIS. Nah, jadi AIS itu apa? Jadi AIS itu merupakan sensor posisi yang biasa digunakan oleh kapal laut. Jadi mungkin Mas Baskoro tahu ya, jadi mungkin kapal-kapal itu pasti akan dilengkapi dengan AIS. Di mana setiap kapal akan menginformasikan dirinya. Saya posisi sekian, saya posisi yang ada. Sensor perangkat ini yang dibawa oleh 8A2 nantinya akan melakukan monitoring terhadap posisi kapal. Jadi nanti data-data dari kapal yang dipancarkan akan diterima satelit, kemudian satelit akan mengetahui posisi kapal ini berada di mana. Seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang monitoring seperti itu. Terus selanjutnya misi kamera tetap dilakukan, jadi untuk pemotretan. Cuma ada tambahan di sini, kita menggunakan kamera digital dengan resolusi 3,5 dengan luasan area 7,5 km. Oke, selanjutnya untuk frekuensi ya. Jadi ya frekuensi ya tadi mungkin ini kita lihat untuk TTC. TTC itu apa? Jadi TTC itu merupakan telemetri, tracking, dan command. Jadi data telemetri lah. Jadi data telemetri, data kondisi perangkat-perangkat yang ada di satelit. Jadi untuk mengirimkan data telemetri menggunakan frekuensi UHF sekitar 437,425 MHz.
Dan untuk data pilotnya yang tadi yang muatannya itu dikirimkan menggunakan 2220 MHz. Seperti itu. Jadi dua frekuensi yang digunakan selain frekuensi komunikasi, yaitu voice repeater 435,880 sama 145,880 MHz. Terus ada APRS juga 145,825 MHz. Jadi ini menggunakan frekuensi amati radio. Dan untuk yang voice repeater mungkin kita bisa nanti kita bisa mendengar ya. Jadi kita, sangat asik ya. Jadi ini kita bagaimana mendengar komunikasi dari satelit menggunakan HT saja. Jadi itu memungkinkan. Jadi beberapa amati radio ya orari menggunakannya ini sebagai gunakan saat mitigasi bencana. Jadi tujuannya yaitu saat ada bencana alam di mana handphone ataupun BTS dia beroperasi, harapannya dengan menggunakan 8A2 ini kita masih bisa melakukan komunikasi setidaknya untuk melakukan menginformasikan kondisi di lokasi kejadian seperti itu. Oke, selanjutnya ada 8A3. Jadi 8A3 itu merupakan satelit ketiga ya, buatan 8. Ini juga dibuat di Indonesia, tepatnya di Ranca Bungur, Bogor. Jadi mungkin siapa tahu dari STT berminat untuk kunjungan, untuk bisa melihat bagaimana sih satelit itu dibuat. Mungkin silakan saja langsung ke Bogor ya. Di sana dibuat satelit untuk 8. Jadi untuk yang 8A3 ini merupakan kerjasama antara 8 dengan IPB. Jadi di sini dari satelit yang 8A3 fokus utamanya itu di kamera. Jadi riset kameranya tingkatkan. Jadi banyak kamera yang di bawah, salah satunya digital kamera. Kemudian ada yang multispektral, ini digunakan untuk melakukan monitoring karena kerjasama dengan IPB. Jadi ini dengan multispektral ini bisa dapat monitoring vegetasi, jadi tumbuhan. Jadi kita bisa melihat karakter tumbuhan. Jadi dengan multispektral kita bisa daerah-daerah yang misalnya banyak tumbuhan warnanya akan berbeda dengan daerah-daerah yang misalnya perkotaan seperti itu. Kemudian ada magnetometer, mikrobolometer, sama kamera video analog. Jadi misinya sama, untuk ketinggiannya di 500 km. Itu ya, kita lanjut. Jadi untuk yang selanjutnya data telemetri ya. Jadi tadi sempat disampaikan bahwa saya sendiri di Stasiun Bumbiak yang kita lakukan yaitu kita menerima untuk data-data telemetri dan juga data pilot dari satelit 8 yang seri A1, A2, dan A3. Jadi data telemetrinya mungkin seperti ini. Jadi ini merupakan data-data kondisi dari satelit, kesehatan satelit. Jadi di mana banyak komponen-komponen yang diletakkan di sana. Jadi kita harus memonitor kondisi dari tiap-tiap komponen. Jadi hampir sama seperti yang Mas Baskoro lakukan untuk di PT PAL ya. Jadi bagaimana memonitor perangkat-perangkat itu dalam satu aplikasi untuk melihat kondisinya seperti itu. Jadi di sini ada banyak sensor yang harus dimonitor kondisi satelit seperti apa. Jadi ini terkait dengan kesehatan. Jadi namanya komponen elektronik ya. Jadi harus selalu dilakukan monitor untuk agar umur dari komponen tersebut awet. Jadi untuk satelit penelitian sendiri memang target utamanya itu 2 tahun. Jadi setiap akan meluncurkan satelit akan dibuat target nih. Ini target untuk satelit ini berapa tahun sih? Beda dengan satelit operasional ya, yang operasional lebih lama, sekitar 15 tahun targetnya. Jadi untuk yang satelit penelitian sendiri memang targetnya ya cukup lama, 2 tahun, karena ya memang pertama memang ya karena penelitian, jadi kita memang masih istilahnya perangkatnya pun juga kita monitor gitu ya. Jadi bagaimana sih kinerja sensor-sensor itu di luar angkasa seperti itu, bagaimana kondisi luar angkasa seperti apa, jadi suhu segala macam harusnya. Jadi yang sering dihadapi untuk
satelit yaitu anomali ya. Jadi di mana anomali ataupun istilahnya kondisi yang istilahnya kondisi kerusakan ataupun bukan kerusakan sih, sebenarnya kondisi aneh dari pembacaan sensor ya. Jadi kok ini ada sensor ini harusnya cuma sekian, kok ini ada arus yang berlebih ya. Jadi itu yang sering terjadi. Jadi karena berbagai faktor ya. Salah satunya adalah radiasi luar angkasa, itu sangat mempengaruhi jadi komponen-komponen elektronik yang ada di satelit itu sendiri. Jadi solusinya apa? Jadi gampang sebenarnya solusinya. Jadi hampir sama seperti handphone ya. Jadi saat kalau ada yang aneh kayak HP kita hang ya, cara yang gampang ya cukup kita restart HP kita ya. Jadi satelit pun sama. Jadi saat ada anomali, ada salah satu sensor ini kok arusnya tinggi, tidak normal ya arusnya. Jadi yang dilakukan yaitu ya kita cukup untuk melakukan restart, jadi mematikan semua komponen dari satelit, kemudian menyalakan kembali, dan itu akan normal kembali seperti itu. Jadi di satelit hampir sama seperti itu. Jadi kita restart perangkatnya, kemudian kita akan pantau lagi apakah masih ada anomali dari perangkat-perangkat sensor yang ada di satelit atau tidak. Kalau memang sudah tidak, ya berarti satelit dalam kondisi baik. Gitu. Jadi memang komponen elektronik itu sangat-sangatlah yang tadi seperti Mas Basko bilang ya. Jadi memang alat itu kalaupun bekerja terus-terusan akan lama-lama akan ada umurnya, lifetime-nya. Itu sama juga. Ya semua komponen elektronik pun juga seperti itu. Jadi satelit pun sama. Jadi di restart kemudian akan kembali normal lagi seperti itu. Oke, ini contoh data telemetri ya. Jadi, telemetri tracking comment. Jadi tracking itu apa? Tracking itu kita memonitor satelitnya, memantau satelitnya seperti itu. Kemudian comment itu kita melakukan memerintahkan satelit itu. Jadi dari software ini juga bisa diperintahkan nih apa sih yang harus dilakukan sama satelit nih. Misalkan satelitnya kan ada misi-misinya ya. Jadi misinya apa nih? Misalkan dia harus melakukan pengambilan gambar di lokasi ini, terus mengaktifkan istilahnya untuk komunikasi tadi ya, VR sama APRS. Jadi itu VR sama APRS untuk 8A2 memang tidak diaktifkan selalu, jadi pada jam-jam tertentu saja. Jadi itu dilakukan komen untuk melakukan perintah untuk mengaktifkan perangkat-perangkat yang ada di satelit untuk melakukan misinya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada data, jadi data pilot atau muatan. Mungkin seperti ini ya. Jadi ini untuk yang TUBSAT. Jadi hasil kamera dari TUBSAT kita bisa lihat ini contoh data kamera untuk daerah Singapura tahun 2007. Jadi ini dengan yang tadi kamera video analog, jadi ini berupa video, jadi hampir seperti kita lagi menonton video, kemudian kita bisa melihat lokasi-lokasi yang menjadi target yang akan kita istilahnya mengambil data untuk lokasinya seperti apa. Ya, ini hampir seperti UAV tadi ya, jadi kita melakukan monitor lokasi tersebut. Kemudian selanjutnya dari video ini diubah menjadi image, istilahnya kita stitching, kita jahit untuk menyatukan frame-frame dari video menjadi sebuah gambar yang utuh dan menjadi sebuah data seperti itu. Terus ada lagi untuk yang data A2 atau 8 per hari. Jadi contoh data dari Spacecam seperti ini, ada data untuk Gunung Merbabu tahun 2018, ya, potret dari Gunung Merbabu. Terus kemudian kalau yang Spacecam ini dia sistemnya bukan video, jadi sistemnya hampir sama seperti kamera ya, jadi sistemnya potret, jadi langsung berupa gambar memang jepret-jepret gitu ya. Jadi untuk satu frame-nya itu 1 detik. Jadi cara mengambilnya seperti apa, jadi cukup berapa detik sih kita, berapa frame yang kita akan ambil. Misalkan ada 10 frame, berarti 10 detik mengaktifkan pengambilan gambarnya seperti itu. Dia akan mendapatkan 10 frame seperti itu. Kemudian ada yang ICE tadi ya.
Jadi seperti yang terlihat di sini, ini karena 8A2 orbitnya ekuatorial, jadi data-data yang terdeteksi merupakan data kapal yang melintasi daerah ekuatorial. Jadi yang merah-merah ini adalah data-data posisi kapal. Jadi posisi kapal itu bisa terdeteksi menggunakan 8A2. Jadi ICE ini sebenarnya sudah lama ya. Jadi awalnya mungkin dibangun di pesisir, jadi cuma dengan kita meletakkan perangkat penerima di luar angkasa, itu menjadi cover areanya akan menjadi lebih luas yang bisa kita pantau seperti itu. Jadi awalnya mungkin kalau di pesisir kita jangkauannya terbatas, kalau diletakkan di luar angkasa bisa jangkauannya hampir, untuk ini tergantung orbitnya. Jadi kalau untuk yang orbit polar hanya sekitar ekuatorial yang bisa tercover. Nah, itu terus kemudian yang untuk komunikasi radionya sendiri ini sangat lagi ramai digunakan. Jadi mungkin kalau rekan-rekan semua ingin mencoba, kita bisa menggunakan HT. Cuma memang karena ini menggunakan frekuensi dari Orari, jadi mungkin kalau untuk transmit kita harus mempunyai call sign Oraris untuk bisa melakukan komunikasi. Tapi kalau kita cuma untuk mendengarkan saja, silakan saja. Jadi cukup mengatur frekuensi yang tadi untuk tuningnya berapa, itu kita bisa mendengarkan komunikasi antaranya. Nanti mungkin ada video sedikit untuk contoh ya tadi ya, komunikasi seperti apa sih untuk yang VR yang dilakukan. Yang sebelahnya ini ada gambar. Jadi di websitenya 8 satelit sendiri ada schedule. Jadi di situ kita bisa lihat nih operasional dari satelit itu seperti apa, khususnya untuk yang 8A2 ya. Apa sih yang dilakukan gitu. 8A2. Jadi di sini juga kita bisa mengetahui kapan VR nyala ataupun APRS aktif itu kapan. Jadi untuk melakukan komunikasi via satelit bisa dilakukan seperti apa. Jadi di sini kita ada jadwalnya, bisa dilihat untuk jadwalnya. Nah, kemudian untuk yang data pilot dari A3, jadi data pilot A3 itu ICE juga sama. Nah, bedanya tadi dengan yang A2, kalau yang A3 karena polar, jadi cover areanya hampir seluruh dunia bisa tercover ya. Jadi scanningnya dari kutub selatan ke kutub utara. Jadi hampir semua bumi itu dapat ditangkap sinyal ICE-nya. Ini adalah gambar kapal ya, yang merah-merah itu posisi kapal yang bisa terdeteksi. Jadi di 8A3 ini melengkapi data dari 8A2 seperti itu. Kemudian ini contoh potret untuk yang space cam-nya. Kemudian ini ada yang sensor vegetasinya yang untuk yang A3 ini. Yang merah-merah itu melakukan vegetasi ya. Kalau yang lainnya itu pemukiman seperti itu. Yang gelap itu air, deteksi untuk air sungai. Gitu. Oke, jadi di stasiun Bumi Biak apa yang dilakukan sih gitu? Mungkin teman-teman, mungkin saya juga waktu pertama kali masuk, walaupun saya lama tinggal di Biak, saya sempat baru tahu juga ya, ternyata di Biak ada 8 stasiun Bumi 8 gitu. Jadi di sini kita melakukan operasional. Jadi operasionalnya yaitu menerima data-data yang dikirim oleh satelit 8 itu sendiri, terus melakukan operasional stasiun bumi ya. Jadi bagaimana kita menerima data dari satelit, kemudian kita mengirimkan data tersebut ke Pusteksat yang berada di Bogor untuk melakukan analisa dan penelitiannya terhadap satelit seperti apa sih dari data-data tersebut seperti itu. Jadi untuk melakukan tindakan misalkan terjadi anomali apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian ya dari data-data misi yang diperoleh juga kita mengirimkannya ke Pusteksat Bogor untuk dipublish ke umum seperti itu. Kemudian kita melakukan perawatan wajib ya, elektronika ya. Jadi salah satu tugas engineer yaitu melakukan perawatan. Jadi bagaimana kita bisa merawat stasiun bumi itu biar tetap beroperasi ya, walaupun karena memang durasi stasiun bumi sendiri untuk komunikasi dengan satelit itu sangat singkat ya. Untuk yang satelit
satelit 8 ya. Jadi kita membutuhkan menjaga agar kondisi stasiun bumi itu selalu siap ya. Jadi saat waktunya satelit melintas, stasiun bumi dapat menerima data dengan baik seperti itu. Terus sama kita juga ada melakukan pengembangan, jadi di mana tuntutan wajib ya. Jadi saat ini kita sebagai lembaga riset, jadi kita dituntut untuk melakukan pengembangan. Jadi salah satu pengembangan di stasiun bumi seperti ya terkait perangkat yang ada di stasiun bumi, bagaimana kita bisa mengembangkan sistem penerima stasiun bumi, terus bagaimana sistem komunikasinya, pengiriman datanya segala macam seperti itu. Oke, ya. Maaf, ya. Ini yang tadi ya. Jadi memang perkembangan teknologi itu sangat cepat dan tidak dapat dihentikan. Yang tadi seperti disampaikan sebelumnya juga, ya tuntutan untuk saat ini memang ke industri 4.0 ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak bidang yang terkait industri 4.0 itu ya. Dan hampir semua bidang itu tidak lepas dari teknik elektro. Jadi kalau mau dibilang apa ya, teknologi itu hampir kalau bicara teknologi hampir mengacu ke elektro. Jadi di mana ada robotik, pasti komponen yang ada di dalam robotik itu adalah elektronik. Jadi big data pun juga sama, argumentality pun sama. Jadi benar-benar untuk teknologi elektro itu sangat luas, luas pemanfaatannya. Jadi jangan mungkin peluang untuk elektro memang benar-benar sangat luas ya. Jadi kalau untuk dibilang sekarang benar-benar untuk teknologi itu untuk elektro sangat luas. Namun yang perlu rekan-rekan mungkin persiapannya yang masih kuliah dan akan mungkin menempuh kuliah ya, mungkin mempersiapkan kompetensi dari rekan-rekan sendiri. Jadi di mana ya di kampus lah mungkin teman-teman bisa untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman tersebut. Manfaatnya apa gitu? Manfaatnya nanti akhir-akhir ya seperti tadi yang sempat disampaikan Mas Boskor ya, di saat mau mendaftar perusahaan ya pasti akan ditanyakan kemampuannya, kompetensinya apa gitu. Terus kemudian akan ya yang paling gampang ya saat kita melakukan proses administrasi ya. Jadi di situ kita akan menulis CV ya. Jadi saat kuliah itulah bagaimana teman-teman harus rekan-rekan semuanya mempersiapkan portofolio dari teman-teman ya, Bu. Jadi biar saat lulus tuh untuk menulis CV itu tidak bingung gitu. Waduh, apa ya? Setelah lulus baru kepikiran gitu, mau CV-nya apa yang mau tulis, portofolionya apa yang mau tulis. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ya saat inilah, maksudnya saat di bangku kuliah lah teman-teman mulai untuk mempersiapkan portofolio dari teman-teman masing-masing ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan selama kuliah, dan saya yakin juga dari pihak kampus sangat mendukung untuk perkembangan kompetensi dari teman-teman semuanya gitu. Terus ya ini saya ambil dari World Economic Forum, ini adalah 10 skill yang sekiranya akan dibutuhkan di dunia industri di tahun 2025. Mungkin teman-teman semua bisa mempersiapkan diri ya mulai saat ini ya. Jadi anggap saja kalau yang baru mendaftar sekarang ya 4 tahun lulus ya tepat sekali ya 2005 ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini, kemudian saat lulus kemudian bingung ya. Jadi ini ada salah satunya itu berpikir analisa terus inovasi, terutama jadi tipe dari skillnya itu problem solving ya. Jadi bisa dikelompokkan ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa menjadi pemecah dari suatu permasalahan yang ada seperti itu ya. Yang seperti tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Baskoro ya.
terus kemudian self management, kemudian manajemen diri sendiri, kemudian bekerja dengan tim, dengan rekan-rekan yang lainnya gitu, dan yang pastinya teknologi dan pengembangan teknologi sendiri. Oke, mungkin sekian Pak dari saya dan teman-teman semua, rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Pak. Baik, terima kasih Pak Prasetya untuk presentasi pada hari ini. Wah, ini dari satelit ilmunya tinggi sekali. Ya, oke. Luar biasa. Oke. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen atau para alumni yang kami hormati dan kemudian mahasiswa yang kami banggakan, sekiranya ada yang ingin ditanyakan ke Bapak Prasetya, kami persilahkan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak Prasetya ya, ini dari Bapak Denny Dermawan. Bisakah kita sebagai institusi pendidikan untuk mengakses data dari satelit-satelit 8? Nah, ini misalnya satelit 8A2 ORRI, dan bagaimana caranya? Oke, kami persilakan Pak Prasetya. Ya, untuk instansi pemerintah ataupun personal ya. Jadi saat ini memang kita sebagai lembaga riset dituntut untuk istilahnya ya, bahasanya itu dulunya kan, zaman dulu kan riset itu cuma sebatas kantor ya, tapi bagaimana riset itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan kita dituntut untuk itu. Jadi jika data-data dari 8 mungkin ada yang menarik untuk istilahnya untuk dimanfaatkan oleh instansi ataupun personal ya, mungkin ada mahasiswa nih kira-kira, oh saya tertarik untuk menganalisa data dari kesehatan satelitnya, misalkan data arus ataupun tegangannya, itu bisa banget untuk dilakukan. Misalnya prosedurnya sama umum seperti biasa, jadi mengajukan surat permintaan ataupun permohonan data seperti itu. Jadi di situ cukup melakukan surat, nanti setelah itu akan dibalas oleh bagian diseminasi. Jadi di situ baik data citra ataupun data seperti data kondisi satelit seperti ini bisa banget untuk dimintakan diperoleh gitu ya. Jadi prosedurnya sama, jadi melalui surat saja sih Pak, paling seperti itu. Jadi surat pengajuan ke instansi terkait, misalkan terkait yang satelit ini ke Pusteksat ya Pak, jadi di Bogor. Websitenya ini bisa kunjungin yang 18 Pak. Jadi sebentar, coba saya share sedikit ya. Sebentar Pak. Ya, di sini Pak. Jadi di sini website sini. Jadi di sini banyak data. Di sini kita bisa melakukan, ini website layanan ya. Jadi website dari layanan 8. Jadi terserah sih, misalkan instansi butuh data tentang atmosfer ataupun antariksa, jadi bisa melakukan permintaan ke bidang atmosfer dan antariksa. Ini berada di Bandung kalau yang ini. Kemudian berada di Bandung. Iya, di Bandung. Jadi 8 ada beberapa kedeputian ya. Jadi ada beberapa deputi antariksa, kemudian penerbangan, kemudian penginderaan jauh. Itu jadi tergantung data apa yang ini akan bisa dari website ini bisa melakukan permintaan request, bisa langsung. Ya Pak, paling itu Pak. Jadi sangat bisa sih, silakan saja. Justru sekarang tuntutan untuk lembaga riset, bagaimana sih datanya biar bisa dimanfaatkan. Jadi saat ini memang agak susah ya, jadi data-data luar angkasa terutama ya, space itu memang kalau untuk masyarakat umum memang agak, wah ini apaan sih gitu. Cuma kan kalau kita mungkin yang di bidang teknik ya, itu sangat-sangat
apa istilahnya, sangat mungkin bisa banget. Ya, contoh yang mungkin yang penggunaan data yang saat ini sudah sering digunakan itu Pak, yang VR. Jadi itu benar-benar sudah dimanfaatkan. Jadi untuk komunikasi antar orari ya, orari menggunakan itu untuk komunikasinya. Jadi itu sudah digunakan. Kemudian AIS, jadi AIS itu sudah kerjasama dengan beberapa instansi untuk penggunaan datanya seperti itu. Jadi silakan saja sih Pak kalau memang berminat untuk ada data-data yang ingin dilihat ataupun ingin dimanfaatkan, silakan saya menghubungi instansi terkait sih Pak. Gitu. Paling itu sih Pak. Baik, oke, terima kasih Pak Prasetya ya atas jawabannya. Kemudian Pak Prasetya. Ini contohnya, saya kasih tayangan dulu Pak, sebentar aja. Oke, silakan Pak. Yang VR. Jadi ya ini contoh VR yang tadi ya sudah dimanfaatkan untuk komunikasi radio. Kostum ya. Iya Pak, itu Pak. Salah satu contohnya itu yang sudah sering digunakan dan biasa digunakan workshop juga dari Lapan untuk istilahnya mengenalkan komunikasi satelit kepada masyarakat. Kalau daerah Jakarta sudah sering sih dilakukan, saya nggak tahu untuk daerah lainnya. Ya Pak, itu. Oke. Sekarang begini Pak Prasetya. Tadi Pak Prasetya sempat mengatakan bahwa Lapan itu sebagai pengendali dan pemelihara satelit Pak ya. Iya. Oke, selama Bapak berkarir di Lapan Pak, seandainya kami boleh tahu Pak, itu kendala-kendala apa saja? Mungkin adakah musuh Pak? Musuh itu musuh yang tidak kelihatan, maksudnya pengganggu satelitnya itu sendiri Pak. Musuh bagi Lapan terhadap satelitnya itu, atau mungkin gangguan-gangguan apa saja Pak yang pernah Bapak hadapi selama Bapak berkarir di PT Lapan ini Pak? Iya, oke. Iya, untuk satelit ini sendiri untuk Lapan ya, gangguan musuh ya. Enggak, ini jadi memang karena komunikasi ya, jadi yang paling untuk di Biak sendiri untuk saat ini memang karena apa ya, karena daerah masih istilahnya daerah timur ya, jadi untuk BTS itu sangat jarang ya, jadi tidak terlalu banyak interferensi. Jadi yang menjadi gangguan selalu itu interferensi dari sinyal-sinyal BTS itu Pak. Di Bogor itu sangat jaringannya tidak bersih sekali Pak. Jadi itu sangat mengganggu untuk hasil penerimaan dari data satelitnya, karena frekuensi yang digunakan itu S-band ya Pak. Jadi itu sangat S-band. Jadi di range S-band itu BTS sangat mengganggu. Jadi beberapa kali sering data dari satelit itu tidak jelas gitu, misalnya garis ataupun apa. Jadi karena imbas dari interferensi dari BTS tersebut. Jadi yang dilakukan tuh ya, kita sering melakukan istilahnya monitoring ya dengan Balmon untuk istilahnya menertibkan yaitu BTS yang mungkin range frekuensi yang sudah diatur dia bergeser mungkin ya. Jadi itu yang sering dilakukan, paling cuma itu ya. Terus kalau untuk musuh satelitnya itu sendiri di luar angkasa lebih ke ini istilahnya impact dari badai luar angkasa sendiri ya. Jadi ada namanya radiasi matahari ya Pak. Jadi itu sering menjadi hambatan radiasi itu terhadap satelit. Jadi ya itu indikasi untuk mengetahui oh ini ada impact atau tidak, kita lihat dari arus yang biasanya normalnya sekian nih, misalkan oh ternyata ini komponen ini kok arusnya berlebih ya, oh berarti karena impact dari radiasi itu ya menimbulkan
arus yang lebih besar dibanding yang normalnya. Jadi itu yang sering kita hadapi. Jadi anomali-anomali itu yang biasanya diambil tindakan untuk misalnya ya kita merestart perangkat di satelit, kemudian setelah di restart biasanya sih sudah normal kembali gitu. Jika memang masih ada terjadi kendala, mungkin kita akan melakukan analisa lebih dalam, mungkin komponen apa sih mungkin impact dari radiasi yang timbul itu seperti apa. Jadi itu melakukan analisa lagi seperti itu. Jadi untuk saat ini sih rata-rata cukup dengan merestart perangkatnya, kemudian normal, kembali normal. Paling itu sih musuh yang misalnya yang sering ya komunikasi ya Pak. Jadi terutama memang band frekuensinya itu yang sangat jadi penghalang untuk itu. Paling itu Pak. Oke Pak Prastya, kita itu bulan Februari tahun 2020 itu kita pernah pergi dengan 2018 ya, dengan 2018 itu, tapi posisinya kantor itu di Serpong Pak, bukan di Bogor Pak. Apa itu? Di Rumpin ya. Rumpin, iya. Itu sama Pak dengan 8 yang di Bogor itu Pak, maksudnya Bapak. Apa yang di itu gimana Pak? Ya, jadi maksudnya itu apa? satu deputian Pak. Jadi deputi penerbangan. Jadi yang di Rumpin itu pusat teknologi penerbangan. Jadi memang di sana terkait riset untuk penerbangan. Jadi pengembangan salah satunya itu pengembangan pesawat N219, kemudian pesawat penumpang ya. Kemudian UAV juga di sana dilakukan pengembangan. Jadi Pustekbang, Pusat Teknologi Penerbangan. Nah, kalau yang berkaitan dengan stasiun bumi sendiri, khususnya saya yang di Biak, itu kita instansi tingginya di Pusteksat Pak, mengacu ke Pusteksat, Pusat Teknologi Satelit. Seperti itu. Jadi posisinya di Rancabungur, di Bogor. Jadi dari Rumpin ya ada sejam kayaknya mungkin Pak dari Rumpin 1 jam. Ya, di Rumpin ada 2 juga ya Pak, di Pustekbang sama Pustek Roket. Jadi Pustek Roket itu terkait riset dan pengembangan untuk roket, teknologi roketnya. Itu sendiri. Iya. Jadi seandainya kita jalan-jalan lagi dari Rumpin itu ke Bogornya itu 1 jam Pak ya, kira kurang lebih 1 jam. 1 jam ke Pusteksatnya. Untuk pusat pengendali Pak ya, pusat pengendali 8 se-Indonesia ini Pak ya, yang Bogor itu Pak ya. Iya. Di sana ada namanya mission controlnya kan. Jadi bagaimana si satelit itu dikendalikan sama dibuat apa ya dirancang misinya mau apa saja sih dari sananya. Jadi kita di stasiun bumi pun cuma sebatas misinya harus menurunkan data jam sekian gitu. Jadi kita standby untuk menerima data dari satelit. Selebihnya satelit dikontrol dari sana, dari Bogor Pak. Jadi sistemnya remote, jadi mereka meremote semua stasiun bumi yang ada di Indonesia. Jadi dari Kuta Tabang tadi, terus Parepare, terus sama di Biak. Ini semuanya berpusat di Bogor situ Pak. Pusat Bogor. Iya. Baik. Oke. Ada lagi? Bentar. Oh iya Pak. Ini dari Bapak Catur Budi Waluyo. Apa yang menarik dari komunikasi satelit ini Pak? Yang membuat LAPAN itu mengembangkan observatorium terbesar di Asia. Kami persilakan Pak Prasetya. Apa yang menarik dari komunikasi satelit ini yang membuat LAPAN itu mengembangkan observatorium terbesar di Asia? Iya, yang berada di Kupang ya Pak. Jadi berada di Kupang. Ya, yang berada di Kupang. Jadi observatorium yang berada di Kupang itu tujuannya untuk melakukan pengamatan. Jadi pengamatan benda-benda langit. Jadi benar-benar di bidang lebih ke bidang atmosfer dan antariksa Pak. Jadi atmosfer dan antariksa.
Ya, tapi sistemnya memang menggunakan antena. Jadi untuk objek-objek langit pun juga ada sinyal-sinyal tertentu yang bisa dideteksi. Jadi di observatorium itu selain optik ya Pak, selain optik untuk saat ini memang mengembangkan yang sifatnya radio ya. Jadi memang target di observatorium yang di Kupang yaitu untuk melakukan pengamatan objek-objek seperti bintang ataupun galaksi seperti itu Pak. Jadi Oh, ya. jadi untuk satelit sendiri di Kupang sebetulnya tidak terlalu ini ya Pak. Jadi itu lebih ke pengamatan antariksanya sih Pak untuk yang di Kupang Observatorium. Jadi benda-benda langitnya seperti bintang, terus matahari, galaksi-galaksi seperti itu. Jadi untuk satelit itu lebih ke Pusteksatnya di Bogor untuk pengembangan satelitnya itu sendiri sih Pak. Oh, oke. Baik. Gimana Pak Catur? Oh, ini ada lagi. Kira-kira di 8 satelit apa saja yang baru dikembangkan dan radar apa saja yang masih ngetrend sampai saat ini, Pak? Iya, jadi untuk saat ini pengembangan untuk satelitnya masuk ke seri A4 ya. Jadi di seri A4 itu sistem untuk pengamatan buminya sudah bukan menggunakan optik. Jadi karena optik sendiri untuk UAV mungkin tidak menjadi halangan ya. Jadi karena UAV kan pemetratannya ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk satelit optik itu kendalanya sangat banyak ya. Salah satunya itu awan. Jadi kendala awan itu menjadi kendala dari optik pengawalan. Jadi saat suatu daerah yang menjadi target itu tertutup awan, ya sudah berarti kita tidak bisa melakukan pengamatan di daerah tersebut karena benar-benar ditutup sama awan. Bisa hampir semua daerah itu tertutup awan gitu. Jadi saat mendung itu sangat susah untuk melakukan pengamatan. Jadi lapangan bekerjasama dengan Chiba University ya, itu mengembangkan yang satu seri berikutnya itu menggunakan teknologi SAR, Synthetic Aperture Radar. Jadi sudah menggunakan gelombang radio untuk melakukan deteksi objek yang berada di objek yang berada di bawah awan itu bisa dengan SAR kita bisa dapat menembus ya. Jadi gelombang radio itu bisa menembus untuk objek yang berada di bawah awan. Jadi di objek-objek itu bisa karena salah satu kendala dari optik itu awan, jadi salah satu solusinya itu dengan teknologi SAR itu. Jadi harapannya itu jadi saat awan objek tersebut masih tetap bisa teridentifikasi menggunakan SAR itu sendiri sih, Synthetic Aperture Radar. Terus ada pengembangan selanjutnya untuk terkait satelit komunikasi juga. Jadi lagi sedang dikembangkan untuk konstelasi. Jadi akan diluncurkan beberapa satelit. Prinsipnya hampir sama seperti A2 ya Pak. Jadi kemungkinan besar di daerah ekuatorial karena targetnya memang Indonesia. Jadi ada beberapa satelit diluncurkan. Kemudian yang tadi seperti kita lihat di slide sebelumnya, saya coba kembali lagi slide. Ya, seperti ini ya. Jadi saat melintas kemungkinan besar kan waktunya terbatas ya karena ketinggiannya. Jadi mungkin kenapa satelit terbatas ya. Jadi karena ketinggian. Jadi ketinggian untuk yang satelit 8 itu sendiri kan sekitar 500 km. Itu merupakan orbit LEO. Jadi low orbit, jadi orbit rendah. Beda dengan satelit komunikasi seperti Palapa ataupun Telkom, itu berada di ketinggian sekitar 36.000 km. Jadi satelit komunikasi sebenarnya juga bergerak, cuma seakan-akan diam karena pergerakan dari satelit komunikasi itu sama dengan rotasi bumi. Jadi istilahnya bumi itu bergerak, mutar, rotasi, terus satelit juga bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi seakan-akan ya diam ya. Gitu. Sedangkan kalau untuk yang satelit LEO ini sendiri dia rendah, orbit rendah, jadi kecepatannya dengan kecepatan rotasi bumi itu sendiri lebih cepat. Jadi ya salah satunya yaitu jadi
durasi komunikasi dengan stasiun bumi itu terbatas, jadi sekitar 15 menit durasinya. Jadi dengan harapannya kalau dengan mengembangkan satelit konstelasi, jadi saat satelit pertama lewat, kemudian meninggalkan istilahnya cover area yang bisa terjangkau, akan di cover oleh satelit yang lainnya seperti itu. Jadi konsep satelit komunikasi yang akan dikembangkan seperti jadi konstelasi. Jadi harapannya yaitu ya hampir seperti yang saat ini terkenal ya, yang punyanya SpaceX, Starlink, lagi tren di dunia barat. Jadi beberapa satelit untuk layanan internet itu ya. Jadi mereka mengembangkan satelit banyak. Jadi saat satelitnya dengan orbit rendah ya, jadi saat satelitnya melintas, kemudian areanya tidak tercover lagi oleh satelit, akan digantikan oleh satelit yang lainnya seperti itu. Jadi saling tercover untuk istilahnya komunikasinya jadi tetap terhubung, tidak terputus, akan terhubung ya, karena linknya akan diganti, istilahnya di cover oleh satelit yang lain. Seperti itu sih sistem yang lagi pengembangan selanjutnya sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Prasetya. Bagaimana Pak Catur? Ada yang mau ditambahkan Pak Catur? Kalau tidak, ini ada raise hand dari Bapak Hernando Rizky Dalimunte. Kami persilahkan Bapak Hernando. Apa kabar ini? Semoga sehat selalu untuk Bapak ya. Kemarin. Alhamdulillah. Silakan ya, Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Beruntung sekali sih bisa tahu kalau ada alumni STTA ya, atau IDA bisa di 8, karena 2019 lalu saya coba CPNS 8 gagal ya, saingannya cukup banyak. Dan tahun ini yang buka kebetulan kebutuhannya doktor semua, S3 semua, jadi iya itu ya, juga nyambung sih ya. Pak Pras. Iya, nyambung juga karena kebetulan karena ada perubahan institusi ya, dari 8 mau gabung ke BRIN, PP atau Perpresnya udah keluar. Jadi itu agak menghambat saya untuk pengajuan penelitian ke Pustekbang sebenarnya, karena tesis saya rencananya mau tentang LSU 05 yang NG. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Denny tentang UAV buatan Indonesia, alhamdulillah 8 udah punya ya. Dari LSU 01 sampai 05, bahkan yang terbaru sekarang yang udah NG gitu. Karena ada perubahan institusi, jadi untuk pengajuan dosen pembimbing yang ada di 8-nya, dokter-dokternya juga agak-agak sulit karena lagi fokus ke perubahan institusi. Nah, saya kemarin sempat disarankan sama calon dosen pembimbing saya di kampus untuk ke Pusainsa ya, di Bandung kan ya, Sains dan Antariksa. Nah, saya agak kecewa sarannya karena kebetulan memang fokus saya maunya ke pesawat gitu. Jadi ya kenapa harus ke Pusainsa gitu? Karena hanya karena saya kampusnya di Bandung, jadi coba aja dulu ke Pusainsa gitu kan, sama-sama di Bandung, jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah, pertanyaannya kan Pak Pras kan dari STTA bidang teknik elektro gitu ya, terus mungkin fokusnya juga ke telekomunikasi. Kira-kira materi apa atau selama kuliah apa yang sekiranya menunjang proses belajar di 8-nya, khususnya di bidang penginderaan jarak jauh? Mungkin waktu Pak Pras kuliah kayaknya belum terlalu tahu ya, bahkan saya masuk 2015 saja penginderaan jarak jauh masih masuk ke dalam mata kuliah pilihan gitu. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah bagian dari mata kuliah wajib atau enggak. Nah, kira-kira apa yang membantu Pak Pras selama kuliah 4 tahun di STTA atau IDA yang bisa menunjang pekerjaan Pak Pras sekarang? Itu aja Pak Pras, terima kasih. Ya, oke. Ya, sebenarnya untuk penginderaan jarak jauh pun juga bukan bidang saya secara langsung ya. Jadi saya untuk di 8 sendiri mengurusi terkait stasiun buminya. Jadi memang salah satu data yang diterima di stasiun bumi yaitu data Indraja ya. Cuma untuk Indraja sendiri memang kita akan ada bidang tersendiri di 8 di Pekayon itu yang berkaitan dengan data Indrajanya. Jadi bagaimana mengolah data-data dari satelit itu sehingga data tersebut ya awalnya mungkin ya sebatas foto kemudian diproses sampai dengan adanya koordinat segala macam dan adanya informasi
yang dihasilkan dari data tersebut ya, informasi baik itu yang tadi seperti yang punya tahapan A3 ya, informasi tentang vegetasi segala macam. Nah, itu bidang di Pekayon tempatnya. Nah, kalau untuk yang di Biak sendiri itu lebih ke stasiun buminya. Jadi untuk yang saya sendiri bidang stasiun bumi. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat selama di STT sangat-sangat banyak ya. Jadi terutama terkait komunikasi data ya. Jadi bagaimana yaitu kita proses decoding, encoding, karena memang untuk saat ini itu pasti ya, setiap komunikasi data itu pasti harus dilakukan proses decoding, encoding ya. Terus modulasi seperti itu, jadi modulasi, terus antena propagasi segala macam. Jadi bagaimana mengukur antenanya, terus kualitas sinyal dari penerima, terus power yang digunakan untuk mengirimkan informasi, mentransmit datanya seperti itu. Terus ilmu-ilmu bidang mikrokontroler juga sangat-sangat membantu karena memang perangkat-perangkat yang ada ya, kita mengembangkan perangkat yang istilahnya kalau berbicara tentang luar angkasa memang teknologinya itu sangat mahal ya, karena memang namanya teknologi space improvement itu sangat mahal. Jadi banyakkan dari Lapan sendiri di satelit-satelit Lapan yang dikembangkan pun juga itu mencoba untuk mengembangkan teknologi dengan biaya murah ya. Kalau bisa dikenal itu COST gitu. Itu merupakan perangkat apa sih ya, barang-barang yang murah, bukan murah juga ya, tapi istilahnya barang-barang yang ada di masyarakat gitu, kayak terus kemudian sensor-sensor segala macam itu dicoba dites yang ini bicara satelit ya, jadi dites kemudian tes dengan space persyaratan di luar angkasa ya, jadi bagaimana temperaturnya, terus temperaturnya, terus tekanannya itu dites sampai dengan perangkat tersebut, oh kira-kira perangkat ini bisa nih diluncurkan di luar angkasa. Jadi Lapan sendiri mengembangkan lebih ke pengembangan itu ya, jadi komponen-komponen elektronik yang istilahnya dijual umum di pasaran gitu. Terus dicoba kemudian dites dengan spesifikasi luar angkasa, saat lulus tes dan yakin oh ya ini komponen ini bisa dibawa di satelit, kemudian digunakan untuk dipasang di satelit untuk diluncurkan seperti itu. Jadi kalau untuk stasiun bumi sendiri memang bidang komunikasi sangat ini dipakai sekali ya, dari antena propagasi, dari modulasi, dari pengkodean segala macam, terus digital ya, elektronik digital segala macam, itu sangat ini ya, sangat dipakai sekali ya untuk bidang stasiun bumi. Jadi terus tadi juga sempat yang ini ya, jaringan seperti apa? Jaringan juga sama. Jadi kita di stasiun bumi sangat teknologi jaringan sangat bermanfaat. Jadi bagaimana stasiun bumi 1 kita bisa mengendalikan dari istilahnya dari Lapan Bogor yang bisa mengendalikan stasiun bumi lainnya. Jadi salah satu teknologi jaringan itu juga sangat ya, dipakai, berguna sekali untuk di bidang stasiun bumi. Paling seperti itu sih kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Siap, terima kasih Pak Pras. Silakan Mas Hernando, Pak Hernando kalau ada lagi, atau para alumni. Cukup Pak. Oh, oke. Baik, ini ada lagi nih Pak Pras. Di Teknik Elektro ITDA yang membahas sistem komunikasi satelit, itu mata kuliah komunikasi satelit dan terestrial. Kemudian sistem komunikasi nirkabel, antena, dan propagasi. Nah ini kemudian Pak Catur mau tanya apa ya? Apa itu kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau dievaluasi menurut Pak Prasetya? Bagaimana Pak Prasetya? Ada yang perlu dievaluasi? Ada yang masuk?
untuk saat ini sih untuk telekomunikasi ya memang saat ini memang itu saat ini cukup sih Pak. Jadi itu yang sering digunakan ya. Paling memang kalau yang sering hampir sama seperti skor sebelumnya ya. Jadi memang saat ini memang kita istilahnya industri pun juga lebih ke arah digitalisasi ya. Jadi dari sisi alumni pun juga mendapat tuntutan ya, bagaimana kita bisa pemrograman. Jadi memang tuntutan yang saat ini berkembang pesat itu di bidang pemrograman ya Pak. Jadi yaitu jadi elektro itu istilahnya perangkat kerasnya ya. Jadi bagaimana perangkat kerasnya itu bisa istilahnya bisa ditampilkan ke masyarakat. Nah itu kan butuh istilahnya butuh kalian di pemrograman ya. Mungkin lebih ke arah ke sana sih Pak, yang lebih harus istilahnya ditambahkan. Jadi bekal kayak saya sendiri juga kemarin saat masuk ke sini memang basicnya kita dapat ya itu tadi ya, jadi antena propagasi segala macam. Cuma dari itu semua kan tetap muara akhirnya ke pengguna seperti itu. Jadi bagaimana itu yang menjadi PR bagi lembaga riset juga ya. Jadi bagaimana data-data tersebut dari istilahnya dari satelit itu bisa ditampilkan di pengguna, jadi bisa berguna untuk masyarakat secara langsung gitu. Jadi otomatis tuntutannya ke arah pemrograman. Jadi bagaimana salah satunya itu kita bisa monitor untuk stasiun bumi. Jadi bagaimana kondisi perangkat yang ada di stasiun bumi itu kondisinya seperti apa. Jadi lebih ke sana sih untuk basic yang harus istilahnya ditambahkan untuk bidang-bidang elektronnya ya. Jadi memang sekarang ini memang zaman digital ya. Jadi mau tidak mau elektro pun juga harus bisa menguasai hal-hal seperti itu. Jadi itu sangat nilai plus sendiri ya kalau lulusan dari kampus bisa menguasai bidang TI ya, informatika ya. Itu sangat jadi kuat di bidang elektronya, hardware-nya kuat dengan softwarenya itu, wah itu sangat dibutuhkan sekali untuk dunia industri saat ini. Paling itu sih Pak. Oke, baik Pak Prasetya. Paling ini Pak, cuma mungkin praktek komunikasinya itu lebih ditingkatkan lagi saya sih Pak. Jadi bagaimana saya penggunaan istilahnya untuk pengukuran sinyal, karena memang saya dulu waktu zamannya saya sendiri memang masih susah ya. Jadi kita praktek komunikasi itu kita masih menumpang di UGM kalau nggak salah. Jadi semoga sih itu dari praktek komunikasinya itu bisa dari kampus sendiri mungkin bisa ditingkatkan. Jadi terutama mungkin spektrum frekuensi ya. Jadi spektrum frekuensi itu sendiri itu basic awal ya. Bagaimana lulusan komunikasi harus bisa tahu nih baca spektrum frekuensi ini. Jadi ngukur frekuensi kan harus tahu ini spektrum frekuensi sekian bagaimana mengoperasikannya itu. Jadi ya itu sih mungkin perlu ditambahkan, mungkin ditingkatkan lagi untuk bidang komunikasi di kampus. Ya. Baik, terima kasih Pak Prasetya masukannya. Baik, ini kalau sudah tidak ada lagi, oke, ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Swisbianto Prasetya ST untuk waktu pada hari ini sehingga dapat mempresentasikan dan membagi pengalaman dan juga